Selamat datang di channel Rumah Gapi. Kali ini Rumah Gapi akan bikin video bagaimana cara budidaya atau melihara ikan gapi untuk kalian pemula yang ingin memulai belajar memelihara ikan gapi. Apa saja sih yang harus kalian persiapkan sebelum memelihara ikan gapi? Yang pertama tentunya adalah wadah untuk tempat ikan gapi nanti. Wadah ini bisa kita pakai box styrofoam, ember atau akuarium. Ukuran wadah bebas ya, yang penting bisa menampung air untuk si ikan tempat tinggalnya. Kemudian adalah air. Air di sini sebelum kita gunakan untuk media si ikan gapi tempat tinggalnya, terlebih dahulu air ini kita endapkan selama 2 hari. Lebih dari 2 hari juga boleh sobat gapi, tidak masalah. Tujuan dari mengendapkan air ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang ada di dalam air sebelum ikan gapi kita masukkan di lingkungannya. Kemudian air yang kita endapkan 2 hari ini bisa ditambah dengan garam, baik itu garam dapur maupun garam ikan. Tujuannya untuk mengurangi parasit atau bakteri yang ada di dalam lingkungan air ini. Dan selanjutnya juga kalian bisa juga menambahkan daun ketapang. Daun ketapang kering yang kemudian kita olah, kita rendam. Kemudian nanti air dari tempat media ikan gapi ini airnya berwarna sedikit teh atau berwarna pekat, itu tergantung kitanya. Tapi kalau saya sih menggunakan airnya tidak terlalu pekat warna ketapangnya, air dari warna ketapangnya tersebut. Nah, tujuan dari memberikan daun ketapang ini kalau kita adalah untuk membuat pH air menjadi netral, kemudian parasit serta bakteri yang ada di dalam air ini juga tidak menghilang ya, seperti itu. Selanjutnya manfaat dari daun ketapang ini sangat besar, yaitu untuk menangani ikan yang lagi stres ya. Kita tahu sendiri daun ketapang ini adalah obat alami untuk pengobatan ikan. Jadi daun ketapang ini bagus untuk menangani ikan yang stres, apalagi ikan yang baru datang seperti ini, yang baru beradaptasi dengan lingkungan barunya, seperti itu sobat gapi. Kemudian kita harus mempersiapkan pakan yang harus disiapkan itu bisa pakan buatan atau pakan alami. Pakan buatan seperti pelet ya, banyak merek-merek pelet ikan gapi. Kemudian pakan alami seperti kutu air, artemia, dan jentik atau cacing lem dan lain-lainnya sebagai pakan alaminya sobat gapi. Setelah itu baru kita memilih indukan. Jenis ikan gapi ini banyak sekali jenisnya, tergantung dari kalian, selera kalian mau jenis yang mana ya. Kalau kebetulan kita ini adalah jenis yellow cobra yang akan kita budidayakan di wadah seperti ini ya sobat gapi, yang akan kita pelihara. Nah, sebaiknya untuk pemilihan induk kalian cari usia yang udah 4 bulan ke atas. Terlihat dari betinanya yang cukup besar dan memiliki warna hitam di bawah perutnya, itu menandakan sudah siap untuk dikawinkan, karena warna hitam di perutnya itu adalah telur yang siap dibuahi oleh si jantan. Selanjutnya kita bisa memberikan keong. Ini adalah keong romsom, fungsinya untuk memakan sisa pakan dari ikan kita. Misalkan pakan tadi berlebih tidak dimakan oleh ikan, keong ini yang akan memakannya. Namun kalau tidak ada keong, sisa pakan ini biasanya jadi jamur ya. Di sini sobat gapi bisa menyebabkan amonia yang tinggi, seperti itu sobat gapi, baik itu pakan buatan maupun pakan alami. Jadi keong ini bisa membantu mengurangi amonia dalam air dengan mengkonsumsi pakan dari sisa ikan tadi itu sobat gapi. Nah, itu adalah yang harus kalian persiapkan. Kalau tidak pakai keong tidak masalah ya sobat gapi ya. Ini hanya saran saja, sebaiknya memakai keong untuk menangani sisa-sisa pakan yang ada di sekitar lingkungan tempat ikan gapi. Nanti kalau bersisa, keong itu yang mengkonsumsinya, seperti itu sobat gapi. Kalian juga bisa menambahkan tanaman. Kebetulan kita memakai tanaman ini adalah daun pandan. Ini akarnya, sebelumnya ini tidak berakar. Ini kita ambil adalah pucuknya, kemudian kita ikat di batang sebatang pipa dan dengan kedudukan semen seperti itu sobat gapi. Ini karena sudah direndam jadi dia berakar. Tujuan memberikan tanaman ini bertujuan untuk membuat lingkungan seperti di habitat aslinya si ikan gapi. Nah, dengan adanya tanaman ini membuat lingkungan seperti di habitatnya ikan gapi, kemudian juga dapat menyerap amonia air yang ada di lingkungan ikan gapi ini ya. Amonia menyerap amonia di dalam air ini sobat gapi. Kita tahu sendiri amonia itu berasal dari kotoran ikan. Dengan ada tanaman ini, akarnya nanti akan menyerap amonia. Kemudian juga kita bisa memberikan jaring.
Ini kawat dengan dilapisi dengan jaring nilon ya. Ini tujuannya kita beri ini nanti untuk menyelamatkan buraya atau anak ikan kalau sudah beranak. Jadi ini kita taruh seperti ini sobat gapi. Nah seperti itu. Nanti kalau ikannya nanti kita lepas, nanti dia makin lama kan kawin nih, dia akan beranak, anaknya nanti akan berada selamat di sini. Karena kita tahu sendiri ikan gapi ini dia pemakan anak ya. Jadi ini jaringnya fungsi untuk menyelamatkan anak. Takutnya kita nanti kebablasan tidak mengangkat anaknya. Kalau anaknya berada di luar itu bahaya dimakan si ikan gapi. Tapi kalau anaknya berada di luar kemudian dia lari ke dalam sini, kemungkinan besar anaknya selamat di dalam. Seperti itu sobat gapi. Nah sebelum kita lepaskan ikan ini, kalian harus melakukan penyesuaian air dari wadah yang lama ke wadah yang baru. Jadi ini kita lakukan penyesuaian tadi ya sobat gapi. Cara yang kita lakukan adalah dengan menambah air baru ke dalam wadah air yang lama atau air yang dibawa oleh si ikan ini. Jadi kita tambah seperti ini. Cukup beberapa air aja kita masukkan ke wadah ini. Kemudian nanti 15 menit kita lepaskan. Kebetulan ini sudah kita kita sesuaikan ya suhu dan pH-nya seperti tadi penanganannya. Kita tinggal melepaskannya saja. Nah, seperti ini sobat gapi. Nanti apabila ikan gapinya main di atas berarti menandakan si ikan gapi belum beradaptasi ya. Namun kalau ikan gapinya sudah bermain di bawah ya, di tengah, maksudnya di tengah air, itu menandakan si ikan gapi sudah mulai beradaptasi. Nah langkah selanjutnya nanti kita akan memberi pakan si ikan gapi ini. Tidak langsung hari ini kita kasih pakan, tapi nanti sore kita akan memberi pakannya. Nanti kita akan lanjut pemberian pakan si ikan gapi ini. Oke sobat gapi, ini kita sudah melakukan pemberian pakan ikan gapinya di waktu sore hari dengan pakan alam, yaitu ini adalah kutu air yang ada juga jentik halusnya. Ini adalah pakan kutu air, ini kita ambil di waktu pagi hari karena di waktu pada pagi hari itu banyak sekali ya sobat gapi. Dan ini pemberiannya sudah sore, jadi dalam satu hari bisa kita beri 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Bisa kalian kasih pakan pelet atau pakan hidup. Ini kebetulan pakan hidup kutu air, jadi sedikit saja kita beri ya. Nah ini si ikan sudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Nah dia mau makannya. Jadi nanti kita selang-seling juga sobat gapi ya, kita memberikan juga pakan pelet supaya nutrisinya juga terpenuhi, tidak full dengan kutu air saja. Dan selanjutnya nanti adalah perawatan air. Bagaimana kita melakukan perawatan air nanti akan kita lanjutkan ya sobat gapi ya. Ini adalah hari pertama ikan beradaptasi atau bukan beradaptasi ya, ikan hari pertama berada di lingkungannya. Dan hari keberapa nanti akan kita bersihkan kotoran yang ada di sekitar tempat ikan tinggal agar amoniaknya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk melihara ikan gapi ini adalah yang harus dijaga adalah kualitas airnya harus kita jaga, bagaimana supaya amonia itu tidak terlalu tinggi. Itu sobat gapi. Nih. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya. Oke sobat gapi, ini kita akan review lagi pemberian pakan ikan dengan menggunakan pakan buatan ya. Jadi kalian untuk pemula yang ingin memberi pakan buatan, kita memakai pakan peletnya mem ini ya, yang ukuran 2-300. Ini cukup halus. Jadi mem ini kita taburkan di sini di wadah styrofoam yang dilobangi. Kenapa berada di dalam sini? Supaya peletnya tidak menyebar kemana-mana. Nah seperti itu sobat gapi, kita panggil ikannya biar makan ke sini. Nah tuh, ini ikannya kayaknya terbiasa makan hidup, jadi ini kita kasih pakan peletnya sedikit saja ya sobat gapi ya, jangan terlalu banyak, nanti menyebabkan amonia pada air ikan berlebih. Jadi kalau tidak dimakan nanti yang makannya adalah keong ramson yang kita sediakan kemarin ya. Nah jadi pakan untuk ikan gapi ini bagusnya selang-seling pelet dan pakan hidup. Untuk pemberian pakan bisa pagi, siang, sore, atau bisa sehari 4 kali sampai 5 kali, tergantung waktu kalian memberi makannya. Tuh ikannya udah mulai coba makan pelet ya sobat gapi ya. Bentar, gelap. Dan juga ini ikan gapinya
sudah beranak ya sobat gapi ya. Kemarin kita sudah membuat keranjang. Nah ini nanti kita tinggal panen. Ini anak-anak tadi beranak waktu pagi hari. Jadi ini anakan ikan gapinya selamat di dalam keranjang seperti itu sobat gapi. Nah tuh, jadi nanti kita akan panen anak-anak ikan gapi ini, kita pindahin ke dalam ember ya. Jadi nanti ini kita pindahin ke dalam ember biar makannya juga dapat. Kalau kita biarkan di sini nanti kurang dapat pakan karena bersaing dengan induknya. Jadi nanti anakan ikan gapi ini nanti kita pindahin agar dapat makan dengan maksimal seperti itu sobat gapi. Nah ini ikannya sudah mulai makan ya sobat gapi ya. Kalian bisa lihat ya. Untuk kalian pemula, selanjutnya nanti kita akan melakukan perawatan air, yaitu mensifon kotoran ikan ini. Nanti akan kita lakukan beberapa hari lagi ya. Kita siapkan dulu alatnya. Oke sobat gapi, sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan perawatan airnya. Ini makanannya sudah habis. Baiklah sobat gapi, kita akan melakukan perawatan air pada ikan gapi. Maksud dari perawatan air ikan gapi ini adalah kita mensifon kotoran ikan gapi ini agar amoniak pada air ikan tidak terlalu tinggi levelnya sobat gapi. Nah kita akan jaga amoniaknya jangan sampai terlalu tinggi. Ini adalah kotoran ikan beserta kotoran keongnya sobat gapi ya. Nah ini kita lakukan pensifonan 1 kali seminggu ya sobat gapi. Kemarin kita masukkan ikannya di hari pertama, dan ini adalah penyifonan pertama. Ini memakan waktu 1 minggu sehingga kotorannya sebanyak ini. Jadi nanti akan kita lakukan lagi sifonan kedua, yaitu adalah di minggu kedua. Jadi kita akan melakukan penyifonan seminggu sekali. Ini bukan di atas rak ya sobat gapi, sehingga bisa sudah seperti ini kotorannya. Ini ada di atas tanah, kalian bisa lihat itu. Nah airnya pun juga keluar. Baik sobat gapi, ini kita sudah mensifon kotoran ikan seluruhnya ya sobat gapi ya. Lanjut kita akan memberikan garam, namun di sini kita memberikan garam dapur. Tidak masalah menggunakan garam dapur ya sobat gapi. Kalau ada garam ikan juga tidak apa-apa. Kan kita tidak mempunyai garam ikan, kita menggunakan garam dapur. Tujuan dari pemberian garam ini bertujuan untuk mengurangi parasit serta bakteri pada media ikan. Selanjutnya kita akan menambahkan air baru yang sudah kita endapkan, yang sedikit kuning ini karena ada penambahan ketapang kemarin ya di waktu air endapan. Kita menambahkan 2 ember ya sobat gapi, air baru yang sudah endapkan. Ini tempat endapannya ya. Jadi airnya sedikit warna kuning, itu karena pengaruh dari air ketapang yang kita rendamkan kemarin. Ini kita taburkan saja seperti ini sobat gapi, tidak masalah. Kemudian nanti kita akan menaruh lagi istilahnya aksesorisnya seperti keranjang atau jaring ikan ini. Ini jaring ikan dan daun pandan itu ya sobat gapi ya. Ini kita akan kembalikan lagi tempat apa nih ya, jaring untuk si ikan beranak nanti ya sobat gapi ya. Jadi ceritanya gini sobat gapi, kemarin kita beli indukan ikan gapi di daerah kita yang sudah hamil atau bunting ya sobat gapi. Jadi kita tinggal melanjutkan aja kemarin itu dari teman kita, sehingga dalam waktu seminggu ikan gapi kita sudah beranak kemarin. Nah itu dia sobat gapi. Jadi ceritanya seperti itu sobat gapi. Itu untungnya kalau kita membeli ikan gapi di daerah kita, kita bisa memantau, bisa memilih langsung ikan gapi yang benar-benar siap dan benar-benar sehat dan siap untuk beranak. Begitu sobat gapi. Oke sobat gapi, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalian teruslah berusaha dalam budidaya ikan gapi. Salam dari Rumah Gapi.